Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judulnya ya, di sini saya akan membagikan kisi-kisi psikotes dan interview di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia sesuai pengalaman saya sendiri, dan tentunya ini kisi-kisi tes yang terbaru. Kurang lebih pada tanggal 20 Agustus kemarin ya, saya mendapatkan undangan tes psikotes dari PT Yamaha Musik Manufacturing Asia, dan tesnya itu dilaksanakan di tanggal 31 Agustus. Tes psikotesnya itu ada apa aja sih? Oke, jadi yang pertama, pada tes psikotes tersebut kita disuruh untuk mengerjakan tes Kraepelin ya, dimana pada tes Kraepelin itu diberlakukan sistem gugur. Jadi dari beberapa kandidat yang pada waktu itu kurang lebih 100 kandidat akan dikualifikasi lagi, mana yang memenuhi kualifikasi atau standar dari PT dan mana yang tidak. Untuk kalian yang lolos pada proses mengerjakan soal Kraepelin itu dan dinyatakan memenuhi standar PT, maka kalian akan dilanjutkan untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu matematika dasar. Jenis soal matematika dasarnya itu kurang lebih kayak gini ya. Dia menggunakan soal cerita dan jumlah soalnya kurang lebih sekitar 15 soal, dan kalian harus mengerjakannya dalam waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan. Dan buat kalian yang bingung dalam mengerjakan soal ini, saran saya sih kalian harus cermat dalam membacanya dan bisa memahami isi soalnya. Atau kalian juga bisa cari-cari di Google ataupun di YouTube contoh soal psikotes di perusahaan. Untuk sekarang ini sudah banyak yang membahas tentang kisi-kisi soal matematika dasar untuk tes psikotes di perusahaan, dan ya menurut saya tingkat kemiripannya itu sekitar 70 atau 80% ya, hampir sama soalnya. Mungkin perbedaannya hanya di jumlah angkanya saja atau mungkin penempatan nomornya. Dan setelah kalian selesai mengerjakan soal matematika, nanti kalian akan langsung diminta untuk mengerjakan soal berikutnya atau jenis soal berikutnya. Di antaranya ada deret angka, persamaan kata, dan yang terakhir dalam satu buku itu ada tes IQ atau penalaran. Setelah itu nanti kalian akan diberikan buku lagi yang isinya adalah soal tes PAPI, di mana kalian akan mengerjakan tes PAPI itu dalam waktu yang ditentukan oleh HRD atau pihak rekrutmen tersebut. Sebenarnya untuk tes ini ada beberapa tips atau cara ya yang sudah banyak dibagikan di YouTube. Kalian bisa cek langsung saja, dan menurut saya itu sangat membantu dan emang terbukti ya. Jadi saran saya kalian harus mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengikuti tes tersebut. Untuk gambaran tesnya kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf kalau memang gambarnya kurang jelas. Nanti kalian bisa langsung cari aja atau cek aja di Google untuk contoh soalnya itu sendiri. Setelah itu selesai, nanti kalian akan diberikan selembar kertas yang mana isinya itu seputar biodata. Jadi kalian diminta untuk mengisi biodata kalian. Tujuannya untuk apa sih biodata itu? Jadi gini, sebenarnya biodata itu akan digunakan sebagai bahan interview kalian. Jadi saran saya, sebelum kalian lanjut ke tahap interview, ketika kalian disuruh mengisi biodata, diingat-ingat apa yang kalian isi pada kertas itu, karena nanti pada saat interview yang akan ditanyakan atau yang dibahas itu seputar biodata yang kalian isi. Jadi sangat penting sekali
bagi kalian untuk mengingat apa yang kalian isi. Dan setelah itu selesai, nanti kalian dipersilahkan untuk pulang. Namun sebelum itu, pihak rekrutmen akan memberitahu kalian bahwasannya info lulus atau tidaknya kalian diproses psikotes ini sekitar 1 bulan itu maksimal. Namun saya sendiri mendapatkan hasil lulus psikotes ini dalam waktu kurang lebih 1 minggu setelah saya mengikuti tes psikotes tersebut. Dan bagi kandidat yang tidak mendapatkan kabar sama sekali dalam jangka waktu 1 bulan, itu dinyatakan gugur oleh pihak perusahaan atau dari tim rekrutmen itu sendiri. Dan jika memang kalian lolos, nanti kalian akan diikut sertakan dalam proses interview. Untuk interviewnya gimana sih? Interviewnya itu seperti yang tadi saya bilang, materi atau pembahasannya itu seputar biodata yang kalian isi pada saat proses psikotes. Jadi harap diingat-ingat dengan baik apa yang kalian isi, atau bisa juga kalian foto setelah kalian mengisi biodatanya dan disimpan dengan baik, lalu dihafal sebelum kalian masuk ke ruang interview atau melakukan proses interviewnya. Sebelum kalian masuk ke ruang interview, nanti kalian sebagai kandidat interview akan diberikan pengarahan atau di briefing terlebih dahulu sebelum proses interview dimulai. Dari mulai cara masuk ke ruangan, cara berjalan ke ruangan, ataupun cara menjawab pertanyaan dari HRD. Ketika kalian sudah masuk ya dan duduk di kursi panas itu atau di depan para HRD atau tim rekrutmennya, kalian akan ditanyakan seputar biodata kalian yang kalian tulis. Setelah itu kalian diminta untuk mengerjakan soal matematika dasar yang ada di papan tulis yang sudah disediakan. Matematika dasarnya itu nggak sulit, cuma matematika dasar dalam bentuk pengurangan, pembagian, penjumlahan atau perkalian biasa ya. Akan tetapi saran saya, meskipun kalian tahu jawabannya tanpa harus menghitung atau menggunakan uraian atau menggunakan cara, lebih baik kalian tetap tulis caranya. Lebih baik kalian tulis bagaimana uraiannya. Karena apa? Menurut saya itu merupakan nilai plus ya. Masa iya sih gitu kalian menyelesaikan masalah tanpa adanya cara? Pasti setiap masalah yang harus diselesaikan harus menggunakan cara lah. Begitu juga dengan soal matematika itu. Meskipun kalian tahu jawabannya, mudah untuk menjawabnya, pasti ada caranya. Jadi lebih baik kalian uraikan secara detailnya. Setelah kalian selesai mengerjakan soal matematika tersebut, kalian diminta untuk duduk dan HRD menjelaskan tentang perusahaan tersebut dan kondisi lapangan atau sistem kerja di perusahaan tersebut. Lalu dia akan menanyakan apa kalian siap atau tidak dan kalian punya alergi atau tidak. Dan setelah itu ada satu HRD lagi yang menanyakan apakah kalian perokok atau apakah kalian pernah minum dan lain-lain. Setelah itu semua, maka interview pun berakhir dan kalian diperbolehkan untuk pulang. Hasil interviewnya itu akan langsung diumumkan hari itu juga, namun tidak langsung pada saat kalian ada di lokasi, melainkan di sore hari. Misal kalian interview di jam 7 pagi atau jam 10 pagi, maka hasil interview itu akan keluar kurang lebih jam 12 sampai jam 3 sore ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu untuk kalian. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bisa membantu kalian. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.